Halo, selamat datang di The Growth Media. Kali ini kita akan membahas salah satu buku yang ditulis oleh Arie Budiman, kakak dari Sohogi. Judulnya Jalan Demokratis ke Sosialisme, Pengalaman Chili di bawah Allende. Buku ini diterjemahkan dari disertasi yang ditulis oleh Arie Budiman di Harvard University pada tahun 80-an. Dan buku ini tentu saja sangat mempengaruhi aktivis di tahun 90-an di bawah rezim Soeharto. Teman-teman semuanya, kalau kita membahas Chili, tentu kita teringat dengan duo striker hebat di era 90-an, yaitu Ivan Zamorano dan Marcelo Salas, duo striker yang sangat produktif di zamannya. Saya termasuk fans bola, karena dalam bola kita bisa melihat emosi massa dan kolektivisme. Nah, kita membahas kali ini negara Ivan Zamorano dan Marcelo Salas. Bagaimana sosialisme yang disebut oleh para aktivis sebagai Via Chilena diterapkan di Chili melalui strategi politik sosialis ala Chili. Buku ini dibuka dengan sebuah puisi yang sangat indah. Kalau Anda menyukai puisi, pasti Anda kenal dengan Pablo Neruda, sahabat dari Salvador Allende. Puisinya kira-kira berbunyi seperti ini. Suatu pagi, kujumpa Bolivar di Madrid, depan gerbang resimen kelima. Kusapa dia, Bapak, engkaulah itu atau bukan? Atau siapakah engkau? Dan sambil memandang barak-barak di pegunungan, ia pun berkata, aku bangun setiap 1 abad, tatkala rakyat bangkit. Pablo Neruda. Bolivar di sini adalah Simon Bolivar, pahlawan kemerdekaan Amerika Latin. Nah, kawan-kawan semuanya, apakah sosialisme dimungkinkan melalui jalan demokratis? Kata Arie Budiman, tentu saja mungkin. Dan itu terbukti apa yang dilakukan oleh Salvador Allende bersama dengan Unidad Popular, partai kiri koalisi yang mendukung Salvador Allende pada tahun 70-an sehingga memenangkan pemilu. Dan mengapa Salvador Allende bisa memenangkan pemilu? Karena dia menjadi figur alternatif yang menawarkan sosialisme di tengah menguatnya rezim oligarki pada rezim sebelumnya. Chili termasuk negara yang mapan secara politik, telah terbangun selama ratusan tahun, dan kemudian militernya juga relatif taat kepada konstitusi. Allende berhasil memenangkan pemilu dan kemudian mempertahankan kekuasaannya walaupun singkat ya, selama 3 tahun sebelum dikudeta oleh oposisi bersama dengan militer dan juga CIA. Apa yang dikemukakan oleh Arie Budiman bahwa kegagalan Salvador Allende harus menjadi sebuah pelajaran bagi gerakan-gerakan sosialis, gerakan-gerakan kolektivis dimanapun. Arie Budiman mencoba untuk menggugat juga kajian-kajian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Lange tahun 70-an dan Immanuel tahun 79
bahwa ada kecenderungan massa yang menjadi pendukung dari sosialis akan meninggalkan pemerintahan sosialis di tengah krisis ekonomi tentunya yang semakin memburuk, dan juga di tengah kepungan kepentingan-kepentingan elit global maupun elit lokal yang kapitalistik, dan juga di tengah ekosistem negara-negara yang kapitalis. Arief Budiman membuktikan bahwa PIE Chilena di bawah Salvador Allende dan Unidad Popular massa tetap komitmen, tetap mendukung Salvador Allende dan Unidad Popular walaupun di tengah kesulitan ekonomi yang semakin memburuk. Tetapi ini pula lah yang kemudian menjadi jalan masuknya kudeta militer bersama dengan oposisi dan kepentingan CIA di Amerika Latin, terutama di Chili, karena Salvador Allende cenderung memilih strategi politik negara yang kemudian menguatkan pemerintahan sosialisnya dari atas, kemudian cenderung mengabaikan untuk menguatkan strategi mobilisasi massa dari bawah yang kemudian berpeluang untuk menjaga kepentingan Salvador Allende selama berkuasa. Ini bisa kita lihat bagaimana Arief Budiman menjelaskan bahwa militer tidak langsung melakukan kudeta militer karena menghitung, mengkalkulasi kekuatan massa yang mendukung Salvador Allende dan Unidad Popular. Ada kurang lebih 8.000 kekuatan massa yang bisa turun ke jalan untuk mendukung Salvador Allende dan Unidad Popular, sedangkan kekuatan militer hanya didukung personil kurang lebih 7 hingga 8.000 personil. Ini kemudian mengharuskan kelompok-kelompok oposisi yang disebut Arief Budiman sebagai kelompok pemberontak dalam buku ini, sebelum melancarkan kudeta militer harus menghitung, mengkalkulasi untuk pertama-tama melemahkan Salvador Allende dari dalam melalui kudeta militer, di mana jenderal-jenderal yang loyal kepada Salvador Allende akan digantikan oleh jenderal yang bisa memainkan peran di tengah krisis politik. Dan jenderal itu adalah Augusto Pinochet, yaitu jenderal kedua yang kemudian berada di bawah kekuasaan Salvador Allende. Augusto Pinochet kemudian berhasil menggantikan jenderal yang loyal kepada Salvador Allende, dan kemudian Augusto Pinochet mencoba untuk melemahkan kekuatan massa, kekuatan buruh, kekuatan pendukung-pendukung Salvador Allende, kekuatan petani, dengan menerapkan undang-undang pengawasan senjata api. Dari sinilah kemudian pelan-pelan militer mempresur kekuatan massa yang mendukung Salvador Allende, termasuk mempresur elit yang mendukung Salvador Allende. Inilah yang menjadi jalan bagi terwujudnya kudeta merangkak, kudeta militer yang diagendakan oleh
oposisi, para pemberontak bersama dengan Jenderal Pintar Augusto Pinochet dan tentu saja CIA. Pada tahun 1973 menjadi tahun terakhir kekuasaan dari Salvador Allende yang juga menandai jatuhnya pemerintahan sosialis di Chili dan berkuasanya era baru, era rezim otoriter militer di Chili yang digambarkan oleh Lipinski dan Ziblatt dalam bukunya Bagaimana Demokrasi Mati sebagai salah satu contoh matinya demokrasi melalui kudeta militer. Kawan-kawan semuanya, buku ini tentu saja menarik untuk dibaca untuk pencerahan individu dan juga pencerahan gerakan sosial, bahwa intelektual bisa memikirkan bagaimana mendorong pikiran-pikiran sosialis yang lebih strategis ke depan dengan mempertimbangkan strategi mobilisasi dan strategi politik dari atas negara, dan juga tentu saja bisa menginspirasi gerakan-gerakan sosial politik untuk mendorong sosialisme sebagai salah satu ide kolektivisme dalam mengelola negara melalui jalan pemilu. Semoga buku ini bisa menginspirasi. Selamat membaca di Growth Media. Terima kasih.